Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Pratani Putri, NIM 2114200056, kelas IPS 3B, mata kuliah Statistik Probabilitas. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi statistik probabilitas, yaitu materi median, yang diampu oleh dosen saya, Ibu Diana, SSI MKOM. Nah, sebelum kita mempelajari materi dari median, kita itu harus terlebih dahulu mengetahui apa sih median dalam statistik itu. Nah, median dalam statistik memiliki pengertian sebagai nilai data tengah. Penyajian data yang dimaksud kepada hasil dari penelitian, biasanya data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau daftar, dan kerap disebut sebagai statistik. Median kadang-kadang digunakan sebagai kebalikan dari mean, ketika ada pencilan dalam urutan yang mungkin mendistorsi rata-rata nilai. Median dapat digunakan untuk menentukan perkiraan rata-rata, tetapi tidak bisa disamakan dengan mean. Sedangkan fungsi dari median adalah untuk mengukur pemusatan data dalam teori statistik dan probabilitas. Median adalah nilai yang memisahkan separuh lebih tinggi dari separuh bahwa sampel data populasi dan distribusi probabilitas. Nah, pada slide yang selanjutnya ini yaitu cara menghitung median. Untuk mencari median, data harus disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar untuk menentukan nilai median dalam urutan angka. Angka-angka tersebut terlebih dahulu harus diurutkan atau diatur dalam urutan nilai dari yang terendah ke yang tertinggi atau yang tertinggi ke yang terendah. Jika ada bilangan ganjil, nilai mediannya adalah bilangan yang ada di tengah dengan jumlah bilangan yang sama di bawah dan di atasnya. Jika ada jumlah angka genap dalam daftar, pasangan tengah harus ditentukan, dijumlahkan dan dibagi dua untuk mencari nilai mediannya tersebut. Nah, di sini terdapat median data tunggal. Median data tunggal ini terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal ganjil dan data tunggal genap. Data tunggal merupakan data yang disajikan secara sederhana dan data tersebut belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Yang selanjutnya yaitu median data tunggal ganjil. Jika ada bilangan ganjil, nilai mediannya merupakan bilangan yang ada di tengah dengan jumlah bilangan yang sama di bawah dan di atasnya. Cara mencari median data tunggal ganjil, urutan kelompok dari data nilai terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Nah, di sini terdapat 5, 6, 7, 3, 2. Lalu diurutkan 2, 3, 5, 6, 7 atau 7, 6, 5, 3, 2. Tentukan nilai tengahnya. Jumlah data dari sisi kiri dan kanan harus sama sehingga terdapat satu angka yang di tengahnya menjadi median kelompok data. Nah, di sini terdapat 2, 3, 5, 6, 7. Nah, nilai tengahnya yaitu 5. 2 dan 3 ini menjadi nilai kiri dan 6 dan 7 menjadi nilai kanan. Jadi nilai mediannya yaitu 5. Nah, di sini kita akan menjelaskan contoh soal median data tunggal ganjil. Nah, rumus median data tunggal ganjil, ME sama dengan X kurung N plus 1 per 2 tutup kurung. Nah, ME ini yaitu median, X urutan data, dan N banyaknya data. Nah, di sini terdapat contoh soal. Hitunglah median dari data berikut 9, 1, 3, 7, 5. Pembahasannya, hitung urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, di sini nilai medianya 9, 1, 3, 7, 5. Lalu kita urutkan menjadi 1, 3, 5, 7, 9. Nah, hitunglah banyak data N atau nilai tengahnya. Nilai tengahnya yaitu 5. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. ME sama dengan X N plus 1 per 2 sama dengan X N nya atau nilai tengahnya 5 ditambah 1 per 2. X sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan X 3.
Nah, yang selanjutnya yaitu median data tunggal genap. Jika ada jumlah angka genap dalam daftar, pasangan tengah harus ditentukan, dijumlahkan, dan dibagi dua untuk mencari nilai mediannya. Cara untuk mencari median data tunggal genap ini, kita urutkan kelompok data dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. 5, 6, 7, 3, 3, 2. Lalu kita urutkan dari yang terkecil 2, 3, 3, 5, 6, 7. Lalu kita urutkan lagi yang terbesar 7, 6, 5, 3, 3, 2. Nah, tentukan nilai tengahnya, kemudian jumlahkan data sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Nah, kita jumlahkan 2, 3, 3, 5, 6, 7. Nah, untuk mengambil nilai tengahnya itu 3 dan 5. Sisakan 2 angka di tengah lalu cari rata-ratanya. Jadi, mediannya yaitu 3 ditambah 5, kita bagi 2. Jadi hasilnya yaitu 4. Yang selanjutnya yaitu contoh soal dari median data tunggal genap. Rumus median data tunggal genap ME sama dengan X N per 2 ditambah X buka kurung N per 2 ditambah 1 tutup kurung per 2. Nah, di sini sudah dijelaskan yang tadi ME itu sama dengan median, X urutan data, dan N banyaknya data. Nah, di sini terdapat contoh soal, hitunglah median dari data berikut. 4, 6, 4, 8, 6, 2. Nah, pembahasannya urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. 2, kita urutkan 2, 4, 6, 8. Hitunglah banyak data N. Banyak data N-nya ini yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi banyak data N-nya yaitu 4. Masukkan dalam rumus ME sama dengan X N per 2 ditambah X buka kurung N per 2 ditambah 1 per 2. X-nya N-nya yaitu sama dengan 4 per 2 ditambah X N-nya itu sama dengan 4 per 2 ditambah 1 per 2 lagi sama dengan X 2 ditambah X 3 per 2. Nah, ini sama dengan 4 plus 6 per 2 sama dengan 5. Jadi median dari data tunggal genap ini yaitu sama dengan 5. Yang selanjutnya yaitu median data kelompok. Data berkelompok adalah data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval secara matematis. Nah, sini sudah terdapat contoh tabelnya, nilai dan frekuensi. Rumus median dari data kelompok yaitu ME sama dengan TB plus N per 2 dikurang FK per FIP. Nah, sini sudah dijelaskan ME itu yaitu median, TB batas bawah median, N jumlah data, FK frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, FI itu frekuensi data pada kelas median, dan P itu panjang interval kelas. Nah, di sini saya ada contoh median data kelompok. Contoh soalnya, tentukan median dari data berat badan siswa di bawah ini. Ini sudah saya buat tabelnya, nilai dan frekuensinya. Nah, kita bahas langkah pertama adalah tentukan frekuensi kumulatif data. Sini sudah saya buat nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Jumlah datanya adalah 45, sehingga nilai tengahnya adalah 23 yang terletak pada kelas interval ketiga, 50 sampai 54, sehingga ini kita disebut sebagai kelas median. Nah, selanjutnya bisa kita peroleh datanya. Batas bawah kelas median yaitu 49,5. Frekuensi kumulatifnya sebelum kelas median yaitu adalah 18, frekuensi kelas mediannya 15, dan panjang kelasnya yaitu 5. Kita masukkan rumusnya ME sama dengan TB plus N per 2 min dikurang FK per FIP. Nah, ME TB nya yaitu 49,5 ditambah N nya yaitu 45 per 2. FK nya kita 18 per
FI-nya yaitu 15 dan P-nya ada 5. Jadi kita jumlahkan, hasilnya itu yaitu 51. Medianya berjumlah 51, sehingga berat badan siswa dari tabel ini kita peroleh yaitu 51. Nah, di sini saya akan menjelaskan median data berinterval. Nah, data berkelompok adalah data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval secara sistematis. Nah, median data berinterval dirumuskan sebagai ME sama dengan TB 1/2 N dikurang FKU per FM I. TB yaitu tepi bawah kelas median dikurang P sama dengan 0,5 N jumlah frekuensi, Fkum jumlah frekuensi sebelum kelas median, Fm frekuensi sebelum kelas median jika nilai dinyatakan dalam bilangan bulat, dan P sama dengan 0,05 jika nilai dinyatakan dalam bilangan desimal satu angka di belakang koma. Nah, di sini saya sudah membuat contoh soal median dari data tinggi badan siswa. Nah, ini tabel siswanya, tinggi badan dan frekuensi. Nah, bisa kita lihat dari frekuensinya, frekuensi ke-1 dibagi 6, frekuensi kedua 8, frekuensi ketiga 10, frekuensi keempat 5, frekuensi kelima 4, frekuensi ke-1 yaitu 3. Kita jumlahkan 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3, hasilnya 36. Nah, baru kita tentukan kelas mediannya. Kelas median adalah data yang mengandung ke N/2, maka kelas mediannya 36. Hasil dari jumlah kita hitung tadi dibagi 2 sama dengan 18. Nah, di sini perhatikan tabel tinggi badan, frekuensi, dan FM. Kelas median ditunjuk oleh data ke-18, di mana itu terletak di kelompok ke-3, interval 150 dikurang 154 pada F sebelum F kelas median sama dengan 8. Frekuensi sebelum kelas median atau FKUM-nya sama dengan 14 yang tadi, sementara frekuensi di mana kelas median berada di FM-nya itu sama dengan 10 dan jarak interval I-nya yaitu sama dengan 5. Oleh karena datanya dinyatakan dalam bilangan bulat, maka tepi bawah kelas medianya adalah nilai bawah dari kelompok, yaitu kelompok 3 tadi, intervalnya 150 dikurang 154, jadi sama dengan 150, TB nya itu 150 min P. Karena bilangan bulat, maka P sama dengan 0,5, TB sama dengan 150 dikurang 0,5 sama dengan 149,5. Dengan demikian medianya dirumuskan. Nah, kita masukkan rumusnya. ME sama dengan TB plus 1/2 N Fkum I per 10. ME sama dengan TB nya 149,5 ditambah 1/2 36 min 14 dikali 5, I nya itu 5 dibagi 10, 149,5 ditambah 18 dikurang 14, 5 dibagi 10 sama dengan 149,5, 5 dikali 4 dibagi 10 sama dengan 149,5 ditambah 20 dibagi 10, terus 149,5 20 dibagi 10 2, jadi 149,5 ditambah 2 yaitu hasilnya 115,5. Jadi median dari data berinterval ini yaitu 115,5. Nah, di sini contoh soal yang terakhir. Pada tabel 3.7 menentukan letak median pada data berkelompok. Di sini sudah terdapat data atau tabel yang sudah dibuat, bisa dibaca dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, setelah
kita memahami tabel ini, setelah letak kelas median telah ditentukan, dari kelas median ini kita bisa mengetahui bahwa N-nya ini sama dengan 40 dan BME-nya sama dengan 25,5 dan FKSM sama dengan 32, FKM sama dengan 53 dan P-nya adalah sama dengan 6. Nah, kita tentukan nilai median hitungan menggunakan persamaan ini. ME sama dengan 2,5 ditambah 80 per 2 dikurang 32 per 53 dikali 6. Hasilnya 26,41. Isi kesimpulan dari materi median yang sudah saya jelasi. Jadi, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar, maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Memahami nilai median angka tengah dalam penelitian ilmiah, nilai median merupakan angka tengah yang berada pada suatu nilai dalam sampel. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% dari datanya, dari data terkecil dan terbesar. Menghitung median berguna dalam berbagai pengolahan data. Kelebihan dari median adalah terletak pada kemudahan untuk dihitung jika jumlah data relatif kecil. Sementara kekurangan dari median adalah nilai median relatif tidak stabil, bahkan untuk data dalam populasi yang sama. Mungkin itu saja penjelasan materi statistik probabilitas, yaitu materi median. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.